Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Jadi welcome back again di Andika Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 19 Februari 2025. Teman-teman, kondisi dari market aku perhatikan Bitcoin dan kawan-kawan under pressure kembali ya, di mana tekanan jual muncul di sesi Amerika kemarin. Jadi kalau kita lihat memang ada selling pressure yang terjadi secara jangka pendek, impact daripada beberapa narasi negatif pada market kripto. Nah, hari ini kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu ya, teman-teman. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang cukup penting dari Inggris. Kita akan dapat data terkait dengan CPI, NPPI, inflation ya. Ini datanya jam 2 sore nanti. Tapi sebelumnya jam 9 pagi nanti itu ada Presiden Donald Trump yang akan speak. Ini bintang 3 nih, hati-hati ya, jam 9 pagi nanti. Beberapa jam setelah video ini dirilis ya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga dari sentimen yang lain, dari Amerika Serikat akan ada rilis data housing atau data perumahan. Ini jam setengah 9 malam. Jadi beberapa rilis data tersebut berpotensi akan membuat fluktuasi pada market. Jadi teman-teman yang trade bisa berhati-hati di jam-jam tersebut ya, pagi hari dan juga malam harinya. Kemarin kita dapat beberapa rilis data, ada Fed Waller speech, kemudian dari Inggris ada unemployment rate, kemudian data labor productivity ya. Tapi nggak terlalu memberikan impact yang gimana-gimana sih untuk market ya. Justru kemarin marketnya merespon negatif karena ada beberapa sentimen, khususnya dari sentimen market kriptonya sendiri. Kemudian kalau kita lihat juga dari interest rate decision, ini akan diadakan tanggal 20 Maret 2025. Jadi 4 minggu ke depan. Saat ini sih probability the Fed masih akan menahan suku bunga, nampaknya di 4,5%. Impact dari beberapa rilis data seperti data pengangguran yang cenderung masih stabil, kemudian ketenaga kerjaan juga masih terbilang oke, data inflasi menunjukkan inflasi udah bandel ya, sulit untuk turun. Dan ya kita akan melihat posisi yang masih hawkish oleh Jerome Powell sehingga akan memberikan impact yang cenderung negatif untuk pasar kripto ataupun pasar saham US. Kalau kita lihat dari mayoritas pergerakan kripto rata-rata pada minus ya. Kenapa? Karena dari Bitcoin dominance itu mengalami kenaikan yang sangat ekstrim. Kemarin 3%, sangat mendadak dan ini mengejutkan banget ya, di mana arus keluar terjadi pada banyak altcoin. Seperti itu. Kemudian Fear and Greed kita berada di poin 47, sudah lebih turun dibandingkan dengan Fear and Greed di hari sebelumnya. Gitu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan beritanya, aku mau informasikan dulu ada token baru yang listing namanya RIS. Untuk teman-teman yang punya Bitcoin bisa staking ya dan dapetin token RIS sebagai reward di Gate.io. Nah, buat teman-teman yang tertarik bisa langsung masuk ke menu Earn, kemudian pilih yang Simple Earn. Nah, yang ini Simple Earn atau teman-teman juga bisa manfaatkan fitur Launch. Di sini ada Launch Pool, di mana ada banyak sekali project-project yang bisa teman-teman staking. Kayak contohnya Pi Network yang akan listing beberapa hari ke depan sudah bisa teman-teman staking di di Gate.io. Kemudian juga ada token RIS yang bisa teman-teman staking kalau teman-teman punya USDT ataupun Bitcoin. Nah, ini juga Broccoli juga bisa teman-teman staking dengan pair USDT. Nah, saat ini sih saya percaya banyak orang yang simpan asetnya di USDT karena memang kondisi market tidak stabil ya. Gitu. Jadi manfaatkan momentum ini. Buat yang belum punya Gate.io bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Ada juga hadiah ya GT token 10 total. Kalau teman-teman berhasil hold 10 GT token berpeluang mendapatkan reward ya seperti t-shirt, ada juga jaket dan juga beberapa item lainnya. Tapi ini cuma untuk 30 orang yang beruntung sih. Ini udah diposting di
Twitter dari Get.io. Jadi buruan kepoin Twitternya Get.io. Oke, kita akan masuk langsung ke pembahasan kenapa sih market cenderung korektif. Nah, belakangan ini ada presiden dari Argentina, Javier Milei, yang diduga melakukan promosi terkait dengan token Libra yang listing beberapa hari kemarin, di mana token tersebut rug pull ya. Nah, ditelusuri lebih lanjut lagi, ternyata Javier Milei itu sempat repost sebuah postingan dari Dario Epstein. Ya, ini dia repost tentang tutorial bagaimana cara membeli token Libra menggunakan Phantom Wallet, teman-teman. Nah, kebetulan Phantom Wallet ini kan running di jaringan Solana, dan pembelian menggunakan Solana itu harus ya untuk mereka yang pengen beli token Libra gitu. Nah, sialnya adalah token Libra ini dia malah rug pull. Sehingga impactnya apa? Impactnya negatif untuk jaringan dari Solana. Buktinya DEX seperti Jupiter, bahkan koin Solana kemarin drop ya. Impact dari sentimen Libra ini. Javier Milei dikabarkan berpeluang dimakzulkan atau diturunkan secara paksa dari jabatannya karena dianggap mempromosikan koin scam. Seperti itu. Dan ini kasusnya masih terus ditelusuri. Nah, Javier Milei juga mengakui bahwa dia tidak pernah promote. Dia hanya membagikan. Ya, dia hanya repost postingan yang sudah disampaikan oleh Dario Epstein. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang ya tergantung sekarang bagaimana pengadilan memberikan kejelasan terkait dengan kasus tersebut. Yang pasti sih Javier Milei mengatakan bahwa dia tidak ada promosi, dia hanya membagikan apa yang sudah ada dari postingan orang lain. Seperti itu kurang lebihnya, dan sekarang kasusnya masih sedang ditelusuri. Impact dari pernyataan tersebut ya kan sudah sekitar 44.000 investor yang sempat masuk ke token Libra akhirnya loss. Seperti itu, dan ini cenderung mencoreng nama baik dari Presiden Javier Milei. Itu. Jadi salah satu fund sih sebenarnya kenapa kondisi market cenderung lesu ya, impact daripada kejadian tersebut. Seperti itu. Kemudian dari berita yang lain datang dari FTX. FTX itu akan melakukan lelang sampai 11,2 juta koin Sol atau senilai 2,06 miliar pada 1 Maret nanti. Nah, ini membuat ya sentimen negatif pada Solana kian terjadi. Kalau teman-teman cek volume perdagangan Solana itu kemarin anjlok sekitar 25%. Impact dari runtutan beberapa news negatif pada Solana. Gitu. Solana juga dikabarkan akan menjadi bagian dari ya aktivitas distribusi yang akan dilakukan oleh FTX untuk repayment para investor-investornya. Seperti itu. Ya, ini berita negatif semua untuk Solana. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pegang Solana, ya mungkin saat ini harus sangkut dulu ya. Ya, Solana minus kemarin sekitar 7,7%. Impact dari runtutan berita-berita tersebut. Lalu dari berita yang lain ada Hyperliquid dikabarkan baru saja meluncurkan mainnet terbesarnya ya. Dan ini tentu saja merupakan sentimen yang bagus, di mana Hyper Ethereum Virtual Machine sudah aktif dan langkah besar menuju visi untuk menampung semua keuangan dengan menghadirkan kemampuan program serbaguna Hyperliquid yang berkinerja tinggi. Jadi mainnetnya sudah diluncurkan dan ini adalah program terbaru yang nantinya teman-teman bisa mendukung ya jaringan ERC20 dan juga bisa terhubung dengan project layer 1. Banyak project layer 1 khususnya dari jaringan Ethereum. By the way, Hyperliquid adalah salah satu platform decentralized ya, yang mana platform ini sudah sangat-sangat banyak diminati karena kabarnya tidak ada investor, tidak ada venture capital yang masuk, semuanya murni desentralisasi, semuanya digerakkan oleh komunitas. Gitu. Jadi ya membawa yang namanya atmosfer ataupun semangat dari Bitcoin itu sendiri. Lalu dari berita yang lain, Hong Kong sedang mempertimbangkan untuk mempromosikan tokenisasi emas.
ya. Dan saat ini tidak hanya obligasi yang bisa ditokenisasi, properti, bahkan juga komoditi seperti emas pun juga sudah mengarah ke level tersebut. Di mana orang-orang mungkin yang memiliki emas tidak perlu harus ya tidak perlu memegang sertifikat emas dalam bentuk fisik lagi karena semua datanya itu akan di-input, dicatat di dalam blockchain. Otomatis ini akan memperjelas lagi kepemilikan emas yang asli dari banyak investor emas yang ada di China. Gitu. Menarik, kita akan tunggu ke depannya. Rumornya sih mereka akan support ya jaringan Ethereum untuk pengerjaan tokenisasi tersebut. Tapi untuk resminya kita belum mendapatkan pernyataan dari pihak Hong Kong sendiri. Lalu ada berita dari Nigeria untuk pajak kriptonya akan di-boosting ya, akan ditingkatkan seperti itu. Jadi Nigeria sendiri merupakan salah satu negara yang memang menjadi tujuan dari banyak investor yang pengen ekspansi ke wilayah dari Afrika. Nigeria dikabarkan adalah negara yang paling terbuka terkait dengan hal tersebut. Namun, Nigeria juga mematok pajak yang cukup tinggi dan regulasi. Regulasinya ada gitu. Makanya kemarin Binance agak kesulitan masuk ke Nigeria. Dan sekarang mereka akan siap menerapkan pajak yang mungkin akan cenderung lebih tinggi. Gitu. Pajak untuk para miner, pajak untuk para exchange, dan juga investor-investor yang trading di market. Gitu. Jadi diperbolehkan, hanya saja diberikan pajak yang lumayan tinggi. Lalu juga berita yang lain datang dari Bitwise ya, dikabarkan akan meluncurkan XRP ETF-nya. Gini, ini juga dilakukan sebelumnya oleh Grayscale dan 21 Share. Menarik, sekarang sudah semakin banyak ada investor yang memberikan proposal terbarunya ya untuk pengajuan XRP ETF. Jadi SEC akan dapat banyak sekali kesibukan nih di tahun ini. Teman-teman, kondisi dari market ya, aku bacakan beberapa koin yang aku pantau yang positif. Tau masih positif, naik 2,2%. Litecoin masih positif, naik 1,3%. Bitcoin dominance terbang tinggi, impact-nya adalah banyak altcoin yang mengalami tekanan jual yang signifikan. Solana, XRP, Ethereum, Dogecoin, Cardano, Tron, WLD, lalu ada BNB, AAV, TON, Ondo, FatAI, Algorand, Matic, Virtual Protocol, Mudeng, Hyperliquid pun juga drop ya, 9% hari ini. Kemudian Cordao juga drop. Ya, mayoritas altcoin dibantai ya karena kondisi market cenderung negatif. Bitcoinnya sendiri pun aku perhatikan sudah semakin dekat mengarah ke level support krusialnya, yaitu di kisaran level 92.000 sampai 91.000. Level yang selalu aku wanti-wanti sebagai level konfirmasi. Gitu. Kemudian saya juga coba aktifkan MA100. Ini adalah garis berwarna biru, di mana ini adalah MA100 yang mengindikasikan kapan Bitcoin itu uptrend dan kapan Bitcoin downtrend. Dan sekarang kita berada dalam critical area, teman-teman. Di area ini bakalan sangat-sangat menentukan ya kemana pergerakan dari arah Bitcoin ke depannya. Sejauh ini sih pergerakan Bitcoin sudah mencoba untuk menembus MA100. Jadi next supportnya adalah di 92.000 sampai 91.000 untuk Bitcoin. Kalau Bitcoin mampu mempertahankan area tersebut dan Bitcoinnya mantul dari area krusial ini ya, mungkin dia akan ada fake out sedikit, maka ini bisa menjadi sebuah dorongan yang bagus karena level 92.000, 91.000 ini ada banyak sekali investor yang menunggu di area tersebut. Coba kita pakai Oke, kita bisa lihat di sini aktivitas trading paling banyak itu ada di kisaran 96.000 ya. 96.000, dan kalau kita perhatikan sih di kisaran area 91.000 sampai 92.000 ini juga masih sangat-sangat bagus untuk volumenya. Volume yang kopong itu ada di kisaran 83 ribuan guys. Oke, ini volume yang harus kita hati-hati ya karena
ada potensial gap. Andai kata kalau Bitcoin sampai drop dari 92.000 sampai 91.000, next target kita cukup dalam, bisa ke 82.000 something untuk menutup gap pergerakan yang sudah terjadi sebelumnya ketika di bulan November kemarin untuk Bitcoin dan kawan-kawan gitu. Jadi saran saya sih waspada aja untuk teman-teman di posisi seperti sekarang ini, better untuk wait and see ya, menunggu konfirmasi dari Bitcoin-nya bagaimana. Andai kata kalau closing time frame daily kita ada di bawah 94.000, itu adalah sentimen negatif. Potentially Bitcoin akan masih dalam under pressure untuk perdagangan besok sampai hari ini gitu. Jangan terlalu FOMO karena kita berada di posisi yang critical area, posisi di mana kita kemungkinan akan mendapatkan konfirmasi jangka pendek apakah Bitcoin akan beneran downtrend atau justru Bitcoin masih akan punya potensi untuk recover gitu. Sementara itu pergerakan dari Bitcoin dominansi yang terus menguat ini menandakan sebuah kekuatan pada Bitcoin sementara banyak investor yang sudah melepas altcoin-nya gitu. Jadi ya sebuah sentimen negatif untuk altcoin. Buat teman-teman yang masih floating profit saat ini, better untuk mulai ya melakukan taking profit meskipun tidak semua, karena ketidakpastian market ini bisa saja mempengaruhi psikologi kalian ke depannya. Karena saya perhatikan banyak investor yang cenderung udah mulai was-was nih dengan pergerakan Bitcoin yang terus mengalami penurunan gitu. Dari saya sih itu aja paling buat market. Dominasinya masih tekanan jual, waspadai beberapa level tersebut. Andai kata kalau Bitcoin bisa mantul di 92.000, 91.000, potensial target kita bisa bouncing naik ke 100.000. Memang idealnya pergerakan Bitcoin kalau mau positif harus berada di atas 100.000. Selama di bawah area tersebut, maka selling pressure akan cenderung lebih tinggi kepada market. Oke, jadi gitu aja untuk update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Ya, di sini kita bisa sama-sama diskusi, sama-sama belajar. Ada banyak informasi yang juga saya bagikan dan teman-teman lain bagikan. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, yang baru masuk ke market, mungkin teman-teman lagi bingung ya, lagi galau, bisa sama-sama belajar diskusi di komunitas Telegram kita secara gratis. Buat yang tertarik, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.